selanjutnya, la yadkhulul jannata qati'ur rahim. Tidak masuk surga orang yang mutus tali persaudaraan. Subhanallah. Bahkan suatu ketika Nabi Muhammad bercerita tentang seorang perempuan, udzibatil mar'atu fi hirratin, seorang perempuan disiksa di dalam neraka karena seekor kucing yang disekapnya tidak dilepas agar mencari makan sendiri, juga tidak disekap lalu dikasih makan. Disekap tidak dikasih makan. Kalau dilepaskan dia mencari makan sendiri. Taruh disekap selalu mati, menjadikan sebab disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang melihara burung tuh, ayo, dikurung, burungnya kecil, kurungannya kecil, suaranya dinikmati, tapi nggak dikawinkan tuh burung. Haknya kasihan dia, dan dia nggak bisa ngepakin sayap lagi. Padahal dia sholat tuh, nanti tekor tuh nilai ibadah sholatnya. Ayo yang dengar nih, lepasin tuh burung-burung. Emang mau burungnya dikurung? Ustadz punya ayam, Ustadz Arifin punya ayam, ya, punya burung juga. Ayah, Abu ya, kemarin di Masjid Azikra Sentul, seekor merpati menyerahkan diri, ambil, masukin kurungan. Kita ke pasar, beliin pasangannya. Nggak boleh, Ustadz harus beli 2, nggak beli 1, karena sudah sepasang-sepasang. Karena merpati setia Ustadz, udah beliin merpatinya 2. Digabungin, itu rupanya yang Ustadz dapat tuh betina yang merpati yang baru ini marah, diserang sampai berdarah-darah. Wah kasihan, pisahin. Seminggu kemudian gabungin lagi, diserang lagi, berdarah, kepalanya nih bulu-bulunya copot, pisahin lagi. Minggu ketiga gabungin lagi, diserang lagi. Minggu keempat damai. 2 betina 1 jantan. Allahu Akbar. Bulan keempat Pak Tarmiji, bulan keempat baru damai. Allahu Akbar. Ustadz masukkan di handphone, coba lihat, datang ke Masjid Azikra Sentul, sampingnya rumah Arifin. Benar gak omongan Ustadz? Coba kawan lihat, 2 betina 1 merpati terbang selalu bertiga, persis kayak majikannya. Wallahu Akbar walillahil hamd. Tuh, dilepas, nggak dikurung. Ayam jantan. Allahu Akbar. Arifin dikasih sama sahabat, ya. Bang Faisal mana Bang Faisal? Nah ini beliau yang ngasih Arifin ayam, ya Bang. Lalu Arifin belikan betina 1. Itu ayam jantan beliau kabur ke kampung karena nggak cukup 1. Akhirnya Ustadz belikan lagi, ya 2. Ajaib, kata orang kalau ayam ngeram gak mungkin bareng. Ternyata ini ajaib, 2 betina ngeremin 16 telur. Ustadz simpan di foto, ada, nanti Ustadz masukkan di Facebook biar lihat itu. Ajaib, 16 telur semuanya dengan izin Allah metas. 2 betina menjaga 16 anaknya sehat walafiat sampai sekarang. 1 jantan 2 betina rukun. Allah, ayam aja bisa rukun. Ada yang nyeletuk kemarin, ada orang bule datang, orang Amerika. Ada yang bilang, no, lihat ayam aja bisa, tuh burung bisa. Apa dia bilang? Emangnya Ustadz kita ayam, emangnya kita burung? Arifin bilang, burung ayam yang gak punya otak aja bisa damai, apalagi kita yang punya otak dan punya hati. Langsung kata bilang, oh yes, well, tapi kami tidak bisa itu. Ya kami memang tidak bisa, kecuali kiai. Allahu Akbar. Allah. Abu ya, lanjutkan Abu ya. Imam Ghazali rahimahullah ta'ala mengingatkan, jangan sampai kita itu tertipu dengan ibadah kita. Siapapun yang ahli ibadah, siapapun yang ahli ibadah, cermati ibadahmu agar tidak sia-sia. Ajal tiba, ajal menjelang, masuk alam barzah, di situ akan ditemani oleh kezaliman. Dan yang menemani kita di alam barzah sebelum di akhirat nanti adalah kezaliman kalau dia orang zalim. Kalau amal soleh, amal soleh yang menjelma menjadi manusia yang baik, berbaju putih indah. Akan tapi jika kita punya kezaliman dengan manusia, dan ini yang sering lalai adalah ahli ibadah. Sampai digambarkan Imam Ghazali mengatakan, dan yang paling banyak berbuat zalim biasanya cirinya juga ahli ibadah. Allahu Akbar. Astaghfirullahaladzim. La ilaha. Karena dia tertipu, merasa dia sudah punya surga dengan ibadahnya.
Dia merasa sudah punya puasa 20 tahun, dia pernah sedekah berapa miliar, dia pernah merasa berbuat baik dengan banyak kebaikan, sehingga lupa bahwasanya ada beberapa hal yang menjadikan amal itu ditolak oleh Allah dan habis, yaitu kezaliman. Dia tidak sadar, memang dia jago sedekah infak, ketahuilah. Kadang kami mengingatkan, hei orang kaya, kalau anda pandai bersedekah 500 juta misalnya untuk masjid, 500 juta untuk ini, 100 juta, alangkah indahnya jika anda membenahi pembantumu itu agar dia pakai kerudung yang cantik dengan biaya mahal dibelikan kerudungnya. Lebih bagus membeli daripada bersedekah keluar, lebih bagus membelikan baju yang hanya mungkin ratusan ribu. Orang yang ada di bawah naungannya. Karena apa? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Satu orang yang ada di dalam rumahmu, kalau dia tidak sholat, ketahuilah akan dihukum oleh Allah. Kalau memang seandainya punya pembantu, kita gaji 1 juta tidak sholat, mending 2 juta dia sholat. Karena apa? 1 jutanya juga sedekah, imbalan. Saya tambah 1 juta asalkan kau sholat. Subhanallah. Daripada kita sibuk menyumbang sana sini, kadang kita lupa, lalai. Dipikir dengan itu saya masuk surga. Tidak, tanggung jawab. Termasuk zalim kepada pembantu di rumah kita kalau kita tidak pernah memperhatikan urusan ibadahnya, kita tidak pernah mengajarinya. Baik, kalau urusan anak kadang sudah sangat cerdas orang, sangat jelas kalau anak akan dirawat. Tapi kita kadang kezaliman yang tidak pernah kita sadari. Pun demikian kadang sama ibu pun masih banyak orang kurang ajar. Jadi sekarang ini ayo ibadah tetap ditingkatkan. Akan tapi ketahuilah, di samping kita menguatkan ibadah kita, yuk hubungan dengan sesama manusia. Sehingga kalau seandainya semua dari kita ini senantiasa koreksi diri untuk urusan dengan sesama manusia, alangkah indahnya hidup. Anda dengan orang tua indah, tidak ada suara lantang. Anda dengan istri indah, tidak ada kalimat kasar, yang ada adalah rayuan dan keindahan. Seorang istri sanjungan, terima kasih kepada suami. Kepada pembantu, Masya Allah, mau minta tolong saja, dengan ucapan mohon maaf minta tolong. Alangkah indahnya, dan itu pahala. Nabi Muhammad itu, Sayyidina Anas adalah mengabdi bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berkata, selama 10 tahun aku mengabdi dengan Rasulullah, aku tidak pernah mendengar Rasulullah mengatakan, Anas kenapa kau lakukan itu, atau Anas jangan lakukan itu. Allahu Akbar. Tapi ini harus dipahami. Yang pertama karena Rasulullah akhlak yang mulia. Yang kedua, Anas itu adalah pembantu yang ngerti. Allah yang ngerti. Jadi semuanya saling mengerti. Masya Allah. Ayah mengajarkan kita hakikat tawadu. Kalau Arifin menghormati ayah, suatu kewajaran. Kita menghormati orang tua, kewajaran. Menghormati guru, kewajaran. Ya. Tapi menghormati orang yang statusnya di bawah kita, itulah yang luar biasa. Itulah tawadu sebenarnya. Allahu Akbar walillahil hamd. Kebersamaan, kerendahan hati, kasih sayang, indah ya, sama manusia, sama hewan. Islam itu mengajarkan kita rahmatan lil alamin. Allahu Akbar walillahil hamd. Ini ingat waktu ceramah di Tangerang, Arifin numpang ke kamar kecil di belakang, ternyata di kloset pas ada kodok. Ya, Paman Gafar masih ingat itu. Kalau dipencet kodoknya masuk, mati, ya kan? Satu-satunya cara adalah menolong. Maka Arifin ambil dengan tangan kiri, dengan mata melihat ke atas. Beli juga nangkap kodok, masukin gayung, taruh keluar. Itu belajar dari wanita yang masuk surga karena menyelamatkan dengan izin Allah seekor anjing. Allahu Akbar. Ada teman Arifin lama di kamar kecil, lama benar. Kenapa lama? Rupanya nyelamatin hewan yang terbalik-balik itu tubuhnya. Ada kan yang hewan yang terbalik, yang binatang yang sering di kelapa itu. Iya, itu terbalik badannya mati itu. Ada 18 lebih. Ya Arifin lihat hitung atu-atu diselamatkan, mau dipantas selama di WC dia. Nyelamatin atu-atu, dimasukin gayung, diselamatkan. Ya Allah, itu rahmatan lil alamin. Nggak boleh berbuat zalim. Nah, itulah buah dari kehusuan salat. Abuya mengajarkan kita bahwa ibadah zikir ini harus disertai dengan amal saleh yang nyata, yaitu akhlak yang mulia. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah
fillah, jangan lupa zikir bulan depan Masjid Az-Zikra Sentul tanggal berapa? 22 Rabiul Awal 3 Februari ya, 22 Rabiul Awal 3 Februari Ahad ya. Dan Allahu Akbar, mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah ya ikhwah. Kita lihat Facebook tanggal 20 Desember itu ada gambar ya, Arifin sedang menggotong almarhum Engkong Hasbi. Ini ada cerita sedikit ya. Di sebelah Arifin tuh Pak Dudung di belakang ya, Pak Dudung ya, kemudian Meldi dan kawan-kawan ya. Ini senang sekali ya, beliau itu Engkong ya, umur beliau cukup uzur 82 tahun ayah, dan selalu 5 waktu berjamaah di masjid. Nah beliau satu saat habis subuh ngomong gini, ketika Arifin membahas soal wafat. Engkong itu nggak pernah nanya-nanya, tiba-tiba nanya, ntar Engkong wafat gimana Ustadz? Siapa yang nguburinnya? Arifin ngangkat tangan, Kong, insya Allah Arifin Kong, yang mandiin Engkong ya, yang ngapanin Engkong ya, yang nyolatin Engkong, yang ngantar Engkong ke kuburan, sampai yang masuk ke dalam nganterin Engkong, Arifin Engkong gitu. Dalam hati takut juga pas ada jadwal dakwah keluar ya Bu ya, gimana? Allah punya kehendak, Allah wafatkan pas Arifin pulang dari luar kota, jadi pas ada di rumah istirahat tuh beliau wafat. Nah, Arifin yang ngurus, Arifin yang mandikan. Indah wajah Engkong itu, 82 tahun kan udah sepuh ya. Beliau kalau ditanya berapa Engkong umurnya, 35 selalu tuh ya. Ini kawan-kawan yang satu berjamaah kita di masjid 35, ternyata wajah beliau begitu wafat seakan 35 tahun, bersih bercahaya. Mandikan Arifin yang buka pakaian dalam beliau, nggak ada kotoran dimasukkan, ini kan sunnahnya dipegang, nggak ada kok, 3 kali nggak ada. Meninggalnya pun habis sholat duha, bersih. Dan Engkong kalau ditengok nangis ya pamannya, tengok nangis. Kenapa Engkong? Engkong nggak bisa ke masjid karena beliau sakit lutut. Allahu Akbar, nangis karena nggak bisa ke masjid. Allahu Akbar, beliau jaga wudhu ya, Kong jaga wudhu terus, Engkong tidur selalu menghadap kiblat. Allahu Akbar. Nah ini fotonya Arifin menggotong beliau ya, mudah-mudahan beliau husnul khatimah, Allah jadikan kuburan beliau raudhah min riyadhil jannah. Ini diantaranya Arifin tulis di atas, subhanallah, ketahuilah sahabat solehku, semua kita sudah divonis mati oleh Allah. Kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang berjiwa pasti mati. Al-Anbiya ayat 35. Bahkan sudah ditentukan jadwal ajal setiap makhluknya. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa biiznillahi kitaban muajjala. Di sini tertulis Ali Imran ayat 45. Tolong koreksi, ini salah. Terima kasih pertanyaan komentar ikhwah, di situ ada. Kok Ustadz lain sih? Ustadz yang salah, Arifin yang salah. Sebenarnya bukan ayat 45, tapi ayat 145. Terima kasih Abu ya. Ya. Ali Imran 145. Dan ternyata kematian yang selalu kita hindari, ia akan datang menghampiri kita. Sesungguhnya kematian yang kalian lari darinya menghampirimu. Innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Kematian yang kau lari darinya. Siapa sih yang pengen meninggal? Ya kan ikhwah? Kita sakit saja kita akan ke rumah sakit untuk kesehatan tubuh kita. Ke rumah sehat berobat kita untuk kesehatan kita, olahraga, makan yang bergizi dan sebagainya. Tapi pada akhirnya juga semua akan mati. Al-mautu babun wa kullu nas dakhiluhu. Mati laksana pintu, setiap kita pasti melewatinya, hanya soal waktu. Alhamdulillah Arifin sudah beli kain kapan yang panjang, yang 1 bol itu Abu ya. 2 hari yang lalu ya. Arifin angkat taruh di kamar. Karena setiap 2 tahun Arifin ganti kain kapan. Kain kapan Arifin Bang Brimob, supaya selalu siap. Kan ukurannya bertahun berubah-berubah. Dan lama-lama kuning kain kapan itu. Dan tidak boleh yang mewah, sutra nggak boleh ya Abu ya.
yang absat, yang mudah rusak, jadi yang biasa saja. Nah, Arifin makanya kainnya pun belacu, mereknya belacu. Yang murah-murah tuh. Jadi ada di rumah, taruh di atas ini sejadah kain kapan. Kenapa? Supaya energi ibadah kuat. Jadi kalau ngelihat kain kapan, semangat lagi. Ya ikhwah. Ibu-ibu juga harus punya kain kapan. Kalau lagi suami ngomel, pakai. Pakai, Bu. Apa-apa ribut-ribut begini juga akhirnya. Tuh jadi kain kapan tuh energi, tuh zakirul maut, mengingatkan kita mati. Jadi orang-orang yang senang ibadah harus banyak ingat mati supaya nggak sombong, nggak songong, nggak merasa paling suci, merasa paling pinter. Ya, justru orang yang ibadah, orang zikir harus paling berakhlak, paling rendah hati, paling kuat ibadahnya, paling kuat ke masjidnya, paling kuat tahajudnya. Keluarganya pun harus menjadi contoh. Paling bahagia rumah tangganya, walaupun 2. Udah 1 cerewet lagi, wah susah juga. Mendingan 2, tapi bahagia. Tapi daripada ribut, berantem, berkelahi, cukup 1 istri. Setuju, Bu? Daripada berantem, berkelahi, bercerai, anak jadi korban, nggak terurus rumah tangga, asik sama yang kedua, nggak adil namanya. Cukup 1 istri. Setuju, Bu? Tapi damai 2 lebih utama. Ya Allahu Akbar. Jangan ikut-ikutan brimob. Brimob begini aja, krek. Ini kelas kiai. Ya ikhwah. Lanjutkan lagi. Nih. Sadarkah kita semakin hari, jam, menit, detik semakin dekat dengan kematian yang akan membuat kita berpisah dengan keluarga dan sahabat yang kita cintai dan meninggalkan dunia ini dengan kesenangan, dengan segala kesenangan dan pernik-pernik masalah selama-lamanya. Jadi kalau kita meninggalkan dunia, berpisah loh selama-lamanya dengan istri dan anak-anak. Makanya Arifin ada wasiat kalau